Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusna dari kelas FM19C dengan NIM 1057211161119. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara perhitungan dari rasio keuangan, lebih tepatnya tentang rasio solvabilitas atau leverage. Laporan keuangan yang saya ambil itu dari PT Adra.biz. Di sini ada laporan keuangan neraca dan laporan keuangan laba ruginya. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu mengenai perhitungan debt to asset ratio, di mana rumusnya yaitu total debt dibagi dengan total aset dikali dengan 100. Kita ketahui bahwasanya total debt-nya itu 3.800, sedangkan total asetnya itu 8.000, dikali dengan 100 yang menghasilkan nilai 0,475 atau 47,5%. Jadi, rasio debt to asset ratio untuk perusahaan PT Adra.biz selama 1 tahun adalah 0,475 atau 47,5%. Nilai rasio 0,475 atau 47,5% menunjukkan bahwa kreditor mendanai perusahaan sebesar 47,5% dari total aktiva yang dimiliki oleh perusahaan PT Adra.biz. Artinya, 47,5% pendanaan perusahaan dibiayai oleh utang dan sisanya 52,5% dibiayai oleh pemegang saham perusahaan. Kemudian masuk ke pembahasan kedua, yaitu tentang debt to equity ratio, di mana rumusnya itu total utang dibagi ekuitas dikali dengan 100. Kita ketahui bahwa total utangnya itu 3.800, sedangkan ekuitasnya 4.200. Nah, kemudian dikalikan dengan 100 yang menghasilkan nilai 0,905 atau 90,5%. Jadi rasio debt to equity ratio untuk perusahaan PT Adra.biz selama 1 tahun adalah 0,905 atau 90,5%. Nilai rasio 0,905 atau 90,5% menunjukkan bahwa kegiatan usaha dari PT Adra.biz dibiayai oleh utang yang nilainya 90,5% dari total ekuitas. Kemudian perhitungan yang ketiga yaitu tentang long term debt to equity ratio, di mana rumusnya itu long term debt dibagi dengan equity dikali dengan 100. Yang kita ketahui bahwasanya long term debt-nya itu bernilai 2.300, sedangkan equity-nya itu 4.200 dikalikan 100 sehingga menghasilkan nilai 0,5476 atau 54,8%. Jadi, nilai dari long term debt to equity ratio-nya itu 0,5476 atau 54,8%, yang menunjukkan bahwa utang jangka panjang perusahaan besarnya adalah 54,8% dari nilai ekuitas yang dimiliki perusahaan. Artinya, 54,8% dari ekuitas dijaminkan untuk utang jangka panjang. Kemudian perhitungan selanjutnya itu tentang time interest earned, di mana rumusnya itu EBIT dibagi dengan biaya bunga. Kita ketahui bahwasannya nilai EBIT-nya itu 2.600, sedangkan nilai biaya bunganya itu 340. Jadi 2.600 dibagi dengan 340 yang menghasilkan nilai 7,65. Jadi nilai times internetnya earning perusahaan PT Adra.biz dalam jangka 1 tahun adalah 7,65. Nilai rasio 7,65 menunjukkan bahwa laba sebelum bunga dan pajak yang diperoleh PT Adra.biz dapat digunakan untuk membiayai 7,65 kali biaya bunganya. Masuk kepada perhitungan yang terakhir, yaitu Visit Charge Coverage atau VCC, di mana rumusnya yaitu EBT ditambah biaya bunga ditambah kewajiban sewa dibagi dengan biaya bunga ditambah dengan kewajiban sewa.
Kita ketahui bahwasanya EBT-nya itu 2.260 ditambah dengan biaya bunganya yaitu 340 ditambah lagi dengan kewajiban sewanya yaitu 60 dibagikan dengan biaya bunga 340 ditambah dengan kewajiban sewa 60 yang menghasilkan nilai 6,65. Baik, itulah tadi penjelasan mengenai perhitungan rasio keuangan, lebih tepatnya tentang rasio solvabilitas atau leverage. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya atas nama Rusna pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.